Oke. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan kehidupan atas Nabi Isa. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Lukas, dan Yohanes. Mereka adalah bukan dari orang-orang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa. Salah. Anda salah. Secara ilmiah Anda salah. Kalau Anda mau menanggapi, mengajak saya secara ilmiah, bukan secara keyakinan, secara ilmiah. Kapan Yesus lahir, di mana dia bertumbuh, dan kapan Injil ditulis, saya dapat membimbing Anda. Atau Anda tanggapin ini di YouTube saya ini. Ya, jadi kita, kecuali kalau kita main keyakinan itu soal lain. Ya. Jadi Matius adalah murid langsung, Yohanes juga murid langsung. Markus itu satu tim dengan Rasul Petrus, murid langsung. Dan Lukas satu tim dengan Rasul Paulus, juga murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada kitab Injil yang versi Barnaba. Maksudnya Barnabas saya kira. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Tentu berbeda. Sangat berbeda. Tidak ada ahli PB yang menerima Injil Barnabas. Tidak ada itu ahli PB. Ya. Ya, ini tanggapan saya. The Gospel of Barnabas. Ya. Nah, Injil Barnabas pun berbeda dengan Quran. Imam Samsir Ali yang terhormat, di dalam pasal 2 ayat 29, ya, di sana dikatakan ada 7 lapisan langit. Tetapi dalam Injil Barnabas 105 dan 178 itu ada 9 lapisan langit. Itu beda. Lalu di dalam Injil ada, di dalam Quran ada satu pasal khusus mengenai Maria. Ya, sangat diagungkan itu Maria. Nah, Maria dikatakan di sana mengalami penderitaan yang sangat berat ya waktu melahirkan Yesus. Ya, surah 19:23. Tetapi dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa Maria itu tidak mengalami penderitaan ketika melahirkan Yesus, berbeda. Lalu dalam Quran dikatakan Yesus itu adalah Mesias, Kristus, ya. Pasal 4, surah 4, 157 dan seterusnya, ini ada 5:17, 72, 75, 93, 31. Ya, saya tahu ini karena saya punya Quran daripada imam yang terhormat, ya. Nah, sedangkan di dalam Injil Barnabas dikatakan Yesus bukan Mesias 2 kali, 42, 82. Ya, jadi tolong diperhatikan ini. Tolong diperhatikan. Jadi Injil Barnabas bukan hanya berbeda dengan keempat Injil kanonik yang kami terima, tapi juga berbeda dengan Quran. Ya. 7 lapisan langit, 9 lapisan langit. Maria sangat menderita melahirkan Yesus, Maria tidak menderita. Yesus itu adalah Mesias. Yesus bukan Mesias, dikatakan 2 kali. Di dalam Quran berkali-kali dikatakan Yesus adalah Mesias. Dialah kalimatullah. Ya. Dia adalah ruhullah. Ya, Yesus. Puji Tuhan. Nah, ini lagi yang lebih ironi lagi. Injil Barnabas juga berbeda dengan dirinya. Ada kontradiksi. Perhatikan kenyataan ini. 3 kali mengatakan, Injil Barnabas mengatakan, 3 kali, ya, Injil Barnabas mengatakan Yesus sebagai Kristus. Nah, tadi di atas dikatakan, Yesus bukan Mesias 2 kali. Nah, ini ada apa-apa ini? Ya. Jesus as Christ. 3 kali di alinea awal, pembukaan, 1 kali pada Injil Barnabas pasal 6. Nah, apa artinya Kristus? Ya, Kristus bahasa Yunani adalah sama dengan Masiah bahasa Ibrani. Lalu mengapa di atas tadi kita membaca Injil Barnabas menulis sampai 2 kali Yesus bukan Mesias? Yesus bukan Mesias, Yesus bukan Mesias.
Tapi di pembukaan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Mesias, tapi pakai nama Kristus. Nampaknya pemalsu nama Barnabas tidak ngerti makna nama. Tidak mengerti apa itu artinya Kristus bahasa Yunani. Siapa ini? Ya, Barnabas ini. Bukan Barnabas murid yang hidup di abad pertama, udah mati dia dihukum kan. Dianggap ini adalah orang yang murtad, apa ini istilah sekarang yang mualaf ya, mualaf. Jadi 2 kali menyangkal Yesus sebagai Mesias, tapi 4 kali menyebut Yesus sebagai Kristus. Saya bikin tanda ketawa. Ditulis, nah ada dugaan Injil Barnabas ini ditulis jauh ke belakang. Jauh setelah Injil kanonik, semua Injil kanonik abad pertama. Di mana Injil Barnabas diduga, ada yang menduga abad ke-14, alasannya karena menurut Injil Barnabas itu tahun Jubili itu dirayakan sekali 100 tahun. Nah, padahal dalam Imamat 25:11 ya, itu tahun Yobel itu 50 tahun, tiap 50 tahun. Ya. Nah, mengapa demikian? Ya. Di Injil Barnabas pasal 82 100 tahun. Nah, kemungkinan ini mengikuti salah satu tradisi Paus Benevius ya ke-6 yang di awal tahun abad 14 1300-an ya, Paus ke-8 mengubah ya tradisi itu menjadi sekali 100 tahun dari 50 tahun. Tapi kemudian di tahun 1943 Paus Clement ke-6 kembali ke imamat menjadi 50 tahun. Ya, tradisinya jadi tiap 50 tahun. Jadi ya Injil Barnabas mengikuti tradisi Paus Benevius itu yang ke-6 ke-7 tadi. Ke-7 di antara 1300 sampai 1343 100 tahun, tiap 100 tahun. Jadi ada yang menduga kemungkinan ditulis Injil Barnabas di sekitar ini. Atau Injil Barnabas versi ini di sekitar ini. Tapi ada juga ahli yang mengatakan kemungkinan Injil Barnabas ditulis abad ke-7. Karena apa? Ada yang namanya daftar 60 buku. Daftar 60 buku, abad ke-7. Ya, salah satu buku yang ditulis adalah Injil Barnabas. Dan dalam daftar ini dikatakan Injil Barnabas sebagai kitab apokrif yang tidak otoritatif dan tidak berwibawa.